Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Prayudi Haryanto MM PhD di mata kuliah Corporate Social Responsibility. Teman-teman semester 3 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Kita melanjutkan perbincangan kita di pekan lalu bahwa kita membahas tentang eh, teori dasar konsep corporate social responsibility. Uh, Mengulas kembali bahwa menurut Brown yang dijuluki the father of CSR, yang mana teori ini lahir di tahun 1970, yang menyatakan bahwa perusahaan adalah sebagai pelaku bisnis, mereka menjalankan kewajiban mereka mengambil keputusan tersebut atau mengikuti garis tindakan yang akan dilakukan berdasarkan nilai dan tujuan masyarakat. Nah, contoh kegiatan tersebut yaitu kemitraan sosial dengan kelompok masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Kemudian prinsip ini didasari oleh trusteeship principle atau yang dikenal dengan perwalian, bahwa perusahaan itu menjadi wakil dari sebagian masyarakat yang memerlukan layanan gitu ya. Jadi membantu pemenuhan hukum, misal pendekatan stakeholder, perencanaan strategi perusahaan, bahwa memang seperti di pertemuan lalu kita bincangkan bahwa CSR ini adalah sebagai salah satu bagian dari strategi perusahaan gitu ya. Nah, maka eh, ada pembahasan tentang charity principle, bahwa berderma bagi sebuah perusahaan adalah sebagai kewajiban secara sukarela kepada orang atau kelompok masyarakat yang ditandai dengan aktivitas filantropi perusahaan sebagai tindakan mempromosikan, mengkampanyekan kebaikan sosial. Jadi yang sebagaimana kita singgung di pertemuan lalu, bahwa CSR itu sebagian dari prinsip yang dianut adalah prinsip charity, memberikan layanan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar gitu ya. Yang kedua adalah yang kita bahas tadi, trusteeship principle, bahwa perusahaan itu menjadi wakil atau wali bagi sebagian publik untuk mendapatkan eh, kebijakan, bahwa kebijakan yang telah diputuskan itu mewakili sebagian besar keperluan masyarakat luas begitu. Nah, kemudian berkembang lagi pada seputaran tahun 2004 ya, dan 94 itu triple bottom line of sustainability, di mana ada 3 unsur, ada planet, people, dan profit. Nah, bahwa teori ini dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1994, yang menjadi dasar eh, bagi pelaksanaan CSR itu, yang dikenal dengan istilah triple bottom line. Apa yang pertama? Bottom line yang pertama adalah people, bahwa eh, perusahaan itu menganggap masyarakat itu sebagai stakeholder yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, yang kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar itu adalah menjadi bagian dari strategi bisnis oleh perusahaan tersebut. Eh, Teori ini di tahun 1994 dicetuskan dan menjadi bagian dari teori yang tidak eh, terlepaskan dari pelaksanaan CSR ini. Ada di dalam buku yang sangat terkenal di dalam dunia CSR. Bukunya adalah Cannibal with Fox, yang menyatakan bahwa triple bottom line itu adalah menjadi landasan dari bisnis di abad 21 gitu ya. Jadi yang ini sangat penting menjadi rujukan bagi para pelaku atau orang-orang yang mengemban tugas di bidang CSR. Ya, kemudian P yang kedua adalah planet, di mana perusahaan itu memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi masyarakat sekitar itu agar
merasa nyaman dan keberadaan perusahaan itu tidak menjadi ancaman bagi perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan eh, memberikan perhatian terhadap kelestarian lingkungan gitu ya. Jadi tidak menggunakan proses produksi yang mencemari lingkungan, kemudian meninggalkan sampah-sampah atau polusi-polusi baik darat, laut maupun udara. Yang kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah profit. Walau bagaimanapun perusahaan itu didirikan ya untuk melahirkan atau menciptakan profit bagi perusahaan tersebut, sehingga membina hubungan jangka panjang dengan semua stakeholder itu adalah menjadi sebuah kepentingan ya. Jadi kepentingan. Kalau di triple bottom line ini ditaruh di pasal yang ketiga, tapi sesungguhnya pada prakteknya profit ini adalah menjadi bottom line yang pertama begitu. Bagaimana mungkin memperhatikan people ataupun lingkungan sekitar ketika memang profitnya tidak memenuhi syarat gitu ya. Maka secara teori memang dia diletakkan di nomor 3, tetapi pada prinsipnya dimanapun itu akan dilakukan yang pertama-tama sesungguhnya adalah profit dulu. Karena dengan profit itu ada, maka program berikutnya dapat berjalan gitu ya. Nah, kemudian sebagaimana pembahasan kita di pekan lalu, bagaimana pelaksanaan CSR di Indonesia itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Dasar pelaksanaan itu kalau di Indonesia hari ini, jika pada teorinya adalah karena kesadaran, tadi itu ada charity perspektif ya, jadi ada pertimbangan dari bahwa itu adalah derma atau kebaikan perusahaan, tapi sesungguhnya yang paling banyak di Indonesia itu ya karena adanya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga eh, perusahaan-perusahaan itu menjadi khawatir, menjadi punya rasa ketakutan apabila tidak menjalankan program CSR yang telah diregulasikan oleh pemerintah, meskipun sanksi dan hukumannya itu juga tidak begitu jelas dinyatakan di dalam undang-undang itu. Maka beberapa regulasi ini salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan perseroan terbatas. Jadi undang-undang PT sesungguhnya yang mencantumkan tentang tanggung jawab sosial atau CSR ini, bahwa setiap subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya ini diwajibkan bagi setiap perusahaan yang berdiri di wilayah hukum Indonesia untuk melakukan aspek CSR ini. Maka ada di dalam turunan-turunannya peraturan itu disampaikan adanya regulasi tentang konsekuensi bagi yang tidak menjalankan program CSR ini. Ada beberapa regulasi teman-teman, insya Allah file tentang dasar hukum ini akan saya share di Spada, sehingga teman-teman nanti bisa pelajari dan baca sendiri begitu ya. Jadi ringkasannya ada beberapa, sesungguhnya lebih dari 5 atau 6 undang-undangnya, tapi kita cuplikkan 3 atau 4 nanti, silahkan di-download dan dibaca-baca. Ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 27 tentang penanaman modal, yang itu juga menyiratkan tentang kewajiban pelaksanaan CSR. Nanti dibaca detailnya file PDF yang nanti saya lampirkan di Spada. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 tentang minyak dan gas bumi, yang ini sangat tampak bahwa perusahaan di bidang ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan-perusahaan selain tentang minyak dan gas bumi, di mana mereka pasti akan menimbulkan masalah-masalah di samping masalah sosial, masalah lingkungan, juga sangat diatur dengan ketat di dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia, gitu ya. Tentu regulasi ini akan selalu berkembang, ada yang dihapus, ada yang muncul lagi sesuai dengan
periode dan jenis-jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Nanti silahkan diupdate di update pengetahuan tentang regulasi. Bisa jadi apa yang dicantumkan ini pada periode berikutnya akan berubah, undang-undangnya direvisi ataupun dicabut atau bahkan ditambah lagi, disempurnakan gitu ya. Menjadi penting kenapa? Bahwa karena di dalam pelaksanaan undang-undang ini ada eh, konsekuensi atas ketidakpatuhan hukum gitu ya. Bagaimana di Indonesia apabila ada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum PT itu telah diatur bahwa kewajiban CSR itu seperti apa. Maka jangan sampai eh, sebagai para pengemban atau pelaku di bidang CSR ini tidak mengetahui landasan-landasan hukum, konsekuensi hukumnya. Maka eh, kalau nanti belajar di aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis, maka tentu ini adalah menjadi bagian penting yang teman-teman bisa pelajari, bahwa khususnya nanti bagi perusahaan-perusahaan yang telah mengintegrasikan strategic planning di dalam perusahaannya itu, corporate strategiknya telah mencantumkan CSR sebagai salah satu bentuk model yang diusung. Meskipun itu belum banyak di Indonesia ya. Nah, setelah ini kita akan bahas. Eh, Rahmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup di periode tahun 2009 itu adalah tokoh yang sangat concern di bidang CSR ini. Dan dia melakukan beberapa riset penelitian tentang pelaksanaan CSR di Indonesia. Jadi mulai tahun 2009 itu ternyata ada fakta yang mengejutkan, bahwa yang pertama, kepedulian industri di Indonesia terhadap fungsi dan tanggung jawab sosialnya atau pelaksanaan program CSR-nya itu adalah bisa dikatakan parah gitu ya. Karena kurang dari 50% yang menerapkan program CSR, terutama di bidang lingkungan. Jadi sangat sedikit sekali perusahaan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan yang menjadi pilar dari salah satu triple P tadi. Ada people, eh, planet atau bumi atau lingkungan ini, dan salah satunya adalah yang ketiga adalah profit tadi. Jadi di bab kelestarian lingkungan ini perusahaan-perusahaan Indonesia adalah sangat minim partisipasinya gitu ya. Ini tokoh yang sangat peduli ya. Beliau menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2009. Jadi menyatakan bahwa kurang dari 50% yang menerapkan program CSR ini. Kemudian ada beberapa fakta lain di Indonesia, bahwa eh, terjadi fenomena yang kita pernah dengar mungkin, atau teman-teman sering mendengar, ada CSR peduli gitu ya. Jadi aktivitas reaktif atau bisa dikatakan latah begitu, dengan membuka posko peduli ketika terjadi bencana, membagi-bagikan paket, seperti yang kita singgung di pekan pertama, bahwa CSR yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah ya bagi-bagi itu tadi. Padahal ada banyak pilarnya ya. Jadi bagi-bagi itu hanya menjadi salah satu trigger atau faktor pendukung. Jadi itu pun hanya bagian dari salah satu pendorong begitu ya. Jadi rata-rata di Indonesia itu masih menggunakan konsep yang otodidak atau insidental begini ya. Jadi tidak terkonsep secara sistematis begitu. Jadi dan CSR peduli ini menjadi sebuah tagline yang hampir menjadi rebutan bagi banyak perusahaan gitu ya. Padahal eh, ini adalah bagian kecil sesungguhnya dari program CSR yang semestinya diadakan di Indonesia gitu. Tapi faktanya bahwa CSR peduli ini begitu eh, banyak sekali dilakukan gitu ya. Dan biasanya menunggu terjadi adanya musibah, adanya bencana yang diliput oleh media begitu ya. Kemudian
kebanyakan pelaksanaan CSR di Indonesia itu karena masih dilatar belakangi oleh konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Salah satu yang paling nampak di Indonesia adalah ambil contoh, misalkan di Papua gitu, di PT Freeport, motif meredam konflik ini sangat gencar dilakukan gitu ya, mengingat di sana banyak sekali muncul konfrontasi dan masalah-masalah sosial atau konflik-konflik sosial, sehingga program CSR-nya itu banyak difokuskan pada bidang yang tujuannya untuk meredam konflik sosial. Sehingga apa? Imbasnya, apa efeknya bahwa program yang dilakukan itu tidak akan memungkinkan upaya pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa realisasi program pembangunan masyarakat atau community development yang dilakukan itu eh, dengan motif yang seperti ini, motif meredam konflik ini masih dilakukan secara parsial gitu. Dan tidak partisipatif, artinya siapa yang paling konflik dia yang dapat gitu kan. Dan ini ternyata tidak hanya di Papua dan PT Freeport, di mana-mana lingkungan yang tidak kebagian program CSR itu biasanya paling keras teriaknya begitu ya. Jadi dan biasanya bersifat apa istilahnya? Elitis begitu ya. Jadi di pimpinan-pimpinan organisasi maka tidak heran jika hari ini muncul banyak sekali organisasi-organisasi yang mengataskan lembaga masyarakat, mewakili masyarakat, tapi yang dapat programnya ternyata para lingkungan-lingkungan yang elit-elit mereka gitu ya. Jadi tidak mendasar sampai ke masyarakat. Kemudian akhirnya apa? Program-program tersebut belum mampu meningkatkan kapasitas masyarakat lokal secara komprehensif dan menyeluruh. Ini harus diakui. Nanti teman-teman akan kita pelajari di sesi berikutnya program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Bagaimana impact-nya sehingga nanti teman-teman bisa menganalisis sejarah pembentukan CSR-nya bagaimana, apakah masuk karena fenomena CSR peduli atau karena meredam konflik, dan silahkan nanti kita buka studi kasus dan silahkan dianalisis kira-kira ini motifnya apa gitu ya, nanti di next pertemuan khususnya ketika kita offline nanti. Fakta berikutnya menunjukkan bahwa terjadi upaya peningkatan program CSR di Indonesia ini, tetapi baru berupaya yang program-program CSR itu untuk meningkatkan atau mendongkrak upaya brand building. Jadi membangun brand dengan program CSR, harapannya citra perusahaan, brandingnya itu jalan gitu ya. Jadi mereka berharap menggunakan dana CSR untuk meraih simpati masyarakat dan mengingat brandnya. Jadi corporate image-nya itu dinyatakan bahwa perusahaan itu menjadi perusahaan yang peduli begitu ya, mempunyai banyak kebaikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut masih jauh dari konsep ideal yang digambarkan bahwa tingkat ideal itu diukur dari apakah program pelaksanaan CSR itu menjadi bagian dari perencanaan strategik corporate gitu. Apakah perencanaan strategis perusahaan itu mencantumkan program CSR itu menjadi bagian dari apa yang dicanangkan di dalam program perencanaan strategis perusahaan. Nah, maka banyak beberapa contoh, misalkan program-program yang mampu memberikan dampak sosial, pembinaan, dan lain-lain, tetapi masih sifatnya tentatif, masih belum menjadi bagian dari konsep yang diusung dari level top strategik perusahaan gitu ya. Nah, maka
kita bisa ambil contoh apa yang oleh PT Bogasari misal yang menerapkan integrated corporate strategy-nya, mencantumkan bahwa program CSR yang dilakukan oleh PT Bogasari dengan melakukan pendampingan pada pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM yang berbasis terigu itu sangat serius dilakukan. Nanti silahkan teman-teman browsing dan cari program-program atau biasanya di annual report itu disampaikan apa yang telah dilakukan begitu ya. Maka menjadi menarik bahwa kalau kita belajar strategi piramid, bahwa di level corporate strategy itu menjadi level yang paling atas. Jika yang corporate image dan lain-lain tadi, perusahaan-perusahaan hanya di fungsional strategik, mereka ada di level terbawah. Tetapi yang dilakukan oleh PT Bogasari dengan menggandeng pelaku UMKM yang berbasis terigu itu adalah menjadi bagian dari sasaran program CSR mereka, sehingga mereka mendapatkan double impact begitu ya. Jadi mendapatkan keuntungan yang lebih. Kenapa? Karena mereka adalah konsumen utama dari produk-produk perusahaan ini. Dan konsumen utama itulah yang dibina dengan sangat serius oleh program CSR mereka. Nah, sehingga jika bicara stakeholder dari perusahaan, maka di teori yang pertama kita bahas bahwa stakeholder bahkan sampai supplier dari perusahaan itu yang diperhatikan. Maka ini yang diterapkan oleh Bogasari. Nah, ini yang masuk sampai pada ranah keputusan strategi corporate perusahaan gitu ya. Jadi bukan hanya level bisnis strategik, tetapi sampai menjadi perhatian top manajemen gitu ya. Sampai ditetapkan di dalam strategi perusahaan bahwa program CSR ini menjadi bagian utama juga untuk mendukung kelancaran proses bisnis mereka. Nah, ini nanti silahkan teman-teman yang tertarik untuk lebih dalam menganalisis apa yang dilakukan oleh mereka. Biasanya tampak ini di annual report pada tiap periode itu selalu dicantumkan. Bahkan di beberapa perusahaan, misal nanti kita bahas di Unilever, itu menjadi halaman pembuka begitu ya. Jadi udah benar-benar menjadi halaman pembuka di annual report itu program CSR yang telah dilakukan. Kemudian coba kita tengok apa yang dilakukan oleh Unilever begitu. Jadi program yang terintegrasi dan dilakukan serius yang menjadi integrated corporate strategic PT Unilever adalah menjadikan program CSR berupa pendampingan terhadap petani kedelai. Yang ini sangat menguntungkan bagi petani kedelai, di mana program CSR ini berperan dalam meningkatkan kualitas produksi yang sangat menguntungkan petani. Jika kualitas produksinya naik, harga pun akan terkerek naik, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, dan kelancaran distribusi dari kedelai ini dari petani ke perusahaan itu dijamin oleh perusahaan, sehingga tidak melewati beberapa level begitu ya, beberapa level pasar, misalkan ada tengkulak maupun distributor. Jadi mereka langsung bertransaksi dengan perusahaan yang telah dibina bahkan sejak menanam. Sehingga apa keuntungan bagi Unilever? Hal ini akan menjamin pasokan bahan baku untuk setiap produksi mereka itu yang berbasis kedelai tentunya akan mendapatkan kepastian pasokan bahan baku dengan lancar dan kualitas yang diinginkan. Misalkan di produk-produk kecap dan produk yang menjadi yang berbahan baku kedelai, dan ini ditetapkan bahkan di level corporate strategic. Jadi saat penyusunan program atau strategi perusahaan itu
CSR menjadi program CSR di bidang ini menjadi salah satu fokus mereka, sehingga sekali langkah mereka mendapatkan beberapa poin begitu ya. Dan stakeholder yang diperhatikan di sini adalah sama berbasis supplier begitu. Ada juga yang menarik, nanti silahkan teman-teman studi kasus begitu ya. Misalkan bagaimana dengan internal mereka, ada program menarik misalkan di program Bank BRI, ya, itu yang memberikan saham kepada karyawan mereka. Nah, ini juga ada juga kalau di perusahaan level internasional, di perusahaan otomotif Kia misal yang berbasis di Korea, ketika tahun 2008-2009 itu ada krisis secara internasional, bahkan Kia itu hampir menutup beberapa usahanya, maka strategi yang dilakukan adalah menggandeng para karyawan mereka untuk menjadi pemegang saham di perusahaan itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya untuk menggandeng stakeholder itu dalam program-program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian apa kira-kira program dan model secara teori yang akan yang menjadi panduan pelaksanaan CSR, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi setidaknya nanti ada 4 teori atau 4 model pelaksanaan CSR ini akan kita bahas detail di pertemuan selanjutnya. Jadi sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, setelah teman-teman menyimak video ini, nanti silahkan mengisi kuis yang telah disediakan berdasarkan kelas masing-masing. Nanti kuis itu akan berakhir ketika kelas juga dinyatakan berakhir, dan sekaligus juga akan menjadi bagian presensi dari teman-teman. Pastikan telah menyimak dan menjawab kuis itu pada waktu yang telah ditentukan. Baik, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.